Nah, saya sendiri nggak tahu apakah Pak Purbaya punya keberanian untuk mengingatkan Presiden. Pak, mohon maaf, program Bapak bagus sekali, tetapi lihat kas kita. Nah, misalnya gitu. Nah, saya kok nggak yakin beliau berani mengatakan itu. Berarti orang kota itu living in a bubble dong, bisa dibilang, Prof. Overall begitu. We are living in a bubble. Kita living di Overall algoritma kita. Kita hidup dalam Pikiran kita sendiri. pikiran kita sendiri yang sebenarnya nggak connect. Nah, ini yang menarik, Prof. Bahkan dari hasil survei indikator kita lihat ya, bahwa ternyata yang menyatakan Itu puas angkanya itu. paling besar itu adalah Gen Z, Prof. Oke. Nah, ini bukankah Gen Z ini sebenarnya mereka-mereka yang biasanya kritis, Gen Z Prof? itu di bawah 30 ya berarti. Pemirsa, 17 bulan sudah pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, dan selama pemerintahan ini berlangsung, beragam kebijakan strategis sudah diterapkan meskipun tidak lepas dari perdebatan. Banyak program sudah dijalankan, salah satunya yang paling terkenal dan paling kontroversial adalah makan bergizi gratis. Kemudian ada sejumlah kebijakan juga di bidang hukum dan ekonomi yang dinilai makin goyang, nggak stabil. Dan tentunya di tengah kebijakan strategis tersebut, yang namanya survei menjadi sebuah instrumen penting yang bisa digunakan untuk melihat persoalan apa saja yang ada di masyarakat dan perlu untuk segera diselesaikan. Nah, ini survei juga sekaligus menjadi bahan evaluasi sejauh mana program pemerintah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya dan dibenahi ketika dijalankan. Selamat datang di Titik Imbang, di mana kita berimbang dalam melihat dan jernih memahami sebuah persoalan. Dan di titik ini kita menghadirkan Direktur Eksekutif Indikator Politik yang belum lama merilis survei. Yang rame itu. Karena angka 80%. Ada Profesor Burhanuddin Muhtadi. Prof, Ya. survei 80% puas. Itu di daerah mana aja sih, Prof? Nasional. Saya sendiri tidak kaget ya. Survei yang kami lakukan di pertengahan Januari itu menghasilkan angka 79,9%. Hampir 80 ya? Hampir 80%. Karena kebetulan kita punya survei bulan Desember 2025 yang angkanya sangat mirip dengan itu. Tidak kita rilis di bulan Desember. Masih di Bahkan 70-an naik juga. ya, Prof. Itu 77 itu survei bulan Oktober akhir. Kita rilis kali itu. Kita punya survei Desember yang sangat mirip dengan temuan kita di di pertengahan Januari 2026. Nah, pertanyaannya kenapa? Nanti saya akan jelaskan lebih runtut ya. Pertama, survei yang kita lakukan Desember, khususnya Januari 2026 yang kita rilis, itu terjadi dalam situasi yang sangat kondusif buat pemerintahan Pak Prabowo. Yang pertama adalah kuartal keempat 2025 itu government spending naik puluhan persen. Biasa ya, pemerintah itu Ngabisin pusat duit. atau daerah Anggaran. itu ngabisin duit kalau jelang akhir tahun. Ya. Biar terserap dengan sempurna. Biar terserap, katanya. lepas soal kualitas serapannya kayak apa ya, habis-habisan. Dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu naik jadi 5,39%. Kemudian saya pernah menyampaikan di forum ini juga, setelah kerusuhan besar, akhir Agustus 2025, Pak Prabowo itu mengeluarkan paket Sinterklas, BLT 3 bulan, bansos pangan, Ya. PKH, sampai Desember akhir. Termasuk efek Nataru, Natal dan Tahun Baru, yang punya daya ungkit ekonomi. Waktu Agustus, ketika waktu itu kita survei, angkanya 58%. Kenapa terjadi kerusuhan? Government spending minus defisit year on year. Jadi ada hubungan itu yang buat masyarakat secara umum, terutama kelas bawah, itu udah lebih dari cukup. Apalagi buat BLT, bansos, nilainya 31T. Nah, ini hal yang simple, yang menurut saya mudah sekali untuk dibaca mengapa terjadi peningkatan approval rating dibanding waktu kita survei September awal, ya, pasca kerusuhan cuma 58%. Desember akhir jadi 77. Kemudian Januari 2026 jadi 79,9%. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, lalu bagaimana dengan banyak hal
yang masih dirasa kurang puas. Nah, kita kembali ke bahan dasar. Ya. Bahan dasar warga negara Indonesia yang kita cintai ini, 34% itu pendidikannya SD atau tidak sekolah. Lebih dari sepertiga. 2026 masih ada ya? Oh, masih banyak. Itu yang mayoritas. Yang berpendidikan tinggi kayak kita ini, itu cuma 14%. Yang berpendidikan SMP ke bawah, hampir 60% total nih. Justru mendominasi ya, Prof. Yang dominan. Kenapa yang mereka layak diwawancarai? Mereka punya hak yang sama untuk mengevaluasi pemerintah. Termasuk hak mereka nilainya sama dengan saya. Betul. Betul. Yang susah-susah nyari doktor sampai Profesor. 7,5 tahun. Profesor. Tapi dalam logika demokrasi mereka nilainya sama. Sama. Nah, kalau ditanya kepada mereka dengan BLT, dengan bansos, udah puas gitu loh. Nah, ini yang menarik, Prof. Bahkan dari hasil survei indikator kita lihat ya, Mm-mm. bahwa ternyata yang menyatakan Itu puas angkanya itu. paling besar itu adalah Gen Z, Prof. Oke. Nah, ini bukankah Gen Z ini sebenarnya mereka-mereka yang biasanya kritis, Gen Z Prof? itu di bawah 30 ya berarti. Gini, Lady. Saya sebenarnya tidak ingin, tanda kutip ya, underestimate terhadap Gen Z. Tapi ada penelitian terbaru dari pakar neuroscience Amerika. Setiap generasi yang lahir belakangan biasanya outperform generasi sebelumnya. Misalnya generasi baby boomers itu mengalahkan generasi interwars generation, generasi yang lebih tua. Generasi X itu lebih bagus kualitasnya ketimbang generasi Baby boomer. baby boomers. Generasi milenial lebih bagus ketimbang generasi X. Generasi Gen Z ini lain ceritanya. Baru dalam sejarah menurut para ahli ini, mohon maaf buat para Gen Z, itu kualitas numerik, kualitas comprehensionnya, kualitas apapun lebih rendah dibanding generasi milenial. Oh, kayaknya gara-gara video shorts ya. Jangan-jangan gitu deh. Kata sang ahli itu gara-gara penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan di literasi. saat Gen Z itu. Jadi dulu ya saya kalau nulis itu butuh semedi. Oh iya. Apalagi bahasa Inggris ya. Sekarang ada AI, ChatGPT. ada ChatGPT, ada Jadi Gemini. literasi mereka rendah ya. Bisa Datanya dibilang. begitu. Dan saya sudah tulis di jurnal terbitan Cambridge University Press. Judulnya Completion Democrats. Gen Z kita itu jauh kurang kritis dalam soal demokrasi, dalam soal evaluasi terhadap pemerintahan. Dan itu yang menjelaskan kenapa mereka ya di 2024 kemarin cukup dengan gemoy pilih. Justru paling banyak yang memilih Pak Prabowo kemarin adalah Gen Z, 71%. Dari semua voting block yang paling menyumbang kemenangan Pak Prabowo 58% adalah Gen Z. Mereka generasi TikTok. Ya, sekian second viral FYP suka. Ya. Nah, ini jadi Tapi loyal nggak? Belum tentu toh. buktinya Iya yang sih, paling banyak 17 bulan puas masih loyal. terhadap kinerja Pak Prabowo masih Gen Z. Dan itu sama dari sejak Yang Oktober. paling suka terhadap MBG Gen Z. Kita Jadi- lihat bahkan Gen Z menyatakan mereka menjadi yang paling puas dengan MBG. MBG. Padahal mereka itu bukan orang tua yang anaknya merasakan MBG, Emang. juga bukan mereka yang makan MBG. Nah, ada penjelasannya ya. Saya sendiri tidak secara konklusif mengatakan Gen Z ini pasti tidak menikmati MBG. Siapa tahu mereka misalnya bekerja sebagai tim gizinya MBG. Tapi seberapa banyak? Saya sebenarnya? nggak tahu. Tetapi yang pasti adalah efek partisan itu dulu. Oke. Jadi dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan itu tidak seluruhnya itu aspek teknokratik, itu penting itu. Ya. Tidak seluruhnya aspek rasional. Kita ini yang bias rasional. Kalau aspek rasional yang dipakai harusnya di Amerika Serikat, di mana 6 kampus terbaik di dunia ada di Amerika Serikat, harusnya nggak milih Donald Trump dong. Itu mereka 2 kali milih Donald Trump. Nah nih, angka Ini saya lanjutkan, ini Ya. penting banget ini. Oke. Kalau kita pakai aspek rasional saja, harusnya presiden di Amerika itu Kamala Tapi Harris. kalau di Itu orang-orang pintar di dunia itu ada di Ya, sana. ya, ya. Jadi kita bias rasional seolah-olah dalam mengevaluasi itu pakai otak semua. Enggak, ini ada aspek emosi,
ada aspek rasional tentu saja, ada aspek partisan. Nah, Gen Z ini ya bisa saja merasakan puas terhadap kinerja Pak Prabowo, khususnya soal MBG. Ya. Itu karena ini MBG, ini kinerja Ya. 86%. 86 loh. Dan tinggi ini banget. dan ini jangan lupa ya, ini data yang saya temukan bukan kali ini saja. Tapi one thing, Prof, Hmm. yang mereka yang tidak jawab 0. No, Artinya mereka jawab semua Jawab ya. semua. jawab semua. Dan mayoritas tinggi banget loh, Teh. Iya, Puas 86. Puas. Jadi memang ada efek partisan. Karena tadi 71% Gen Z di 2024 itu pemilih Pak Prabowo. Dan karena mereka memilih Pak Prabowo, apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo buat kaum partisan, meskipun secara rasional kurang memuaskan, mereka merasakan puas. Nah, itu yang disebut dengan istilah efek partisan. Nah, pertanyaannya apa sih yang bikin mereka puas, Prof? Ya, tadi efek partisan karena sudah jatuh cinta. Oh, jadi Ya, apapun yang dilakukan, itu nggak ya, tutup mata. itu namanya teori partisanship. Warga yang puas sama Pak Prabowo itu umumnya di luar Jakarta. Bahkan warga Jakarta pun 52% puas. Ini Jadi penting nih. ini rata ya, Prof ya. Jadi Proporsional, bukan proporsional data ya. ya. Jadi dalam metode sampling, kita dalam mengambilan sampel sebagai anggota populasi, itu harus representatif terhadap populasi. Yang kedua, tidak boleh bias. Nah, apa acuannya? Sensus. Sensus itu sebagai kerangka sampel atau sampling frame. Nah, kalau misalnya yang kita wawancarai itu bias, artinya tidak mewakili populasi yang menjadi populasi, itu pasti hasilnya meleset. Contoh ini pengalaman saya real. Tahun 2004, ada 2 televisi swasta bikin polling. Apa coba hasilnya? 2 TV swasta ini. Pemenang Pilpres 2004 adalah Amin Rais. Berapa sampel mereka? 4 juta. Wow. 4 juta digabung 2 TV ini. Sampel kami waktu itu cuma 2.000. Prediksi kami yang menang siapa? SBY. Siapa yang hasilnya Akurat. terakurat? Sampel yang cuma 2.000 itu, bukan 4 juta. Kenapa 4 juta itu Karena meleset? proporsionalnya itu ya. Karena tidak mewakili populasi. Jadi 2 TV ini bikin pollingnya pakai HP. Yang punya HP waktu itu sangat terbatas. Itu pun harus pakai SMS polling. Yang bayar. Jadi yang satu orang bisa berkali-kali. Iya. Dan Amin Rais kuat di kota. Banyak sekali penduduk di desa yang tidak memilih Amin Rais. Nah, lagi-lagi kerangka sampel itu menentukan. Nah, kalau kita lihat peta hari ini, kenapa paling banyak yang terekrut Yang SD. sampelnya itu SD, SLTP, SLTA? Karena memang mereka paling banyak jumlahnya. Nah, kenapa hanya 14% yang berpendidikan tinggi? Karena memang profil pemilih kita yang berpendidikan tinggi cuma 14%. Jadi kita ini elit. Nah, karena kita merasa elit seolah-olah orang menengah bawah harus mengikuti kita. Itu kesalahan terbesar. Dan itu yang menjelaskan mengapa banyak yang kaget-kaget kalau melihat hasil pemilu. Berarti orang kota itu living in a bubble dong bisa dibilang, Prof. Overall begitu. We are living in a bubble. Kita living di Overall begitu. algoritma kita. Kita hidup dalam Pikiran kita sendiri. pikiran kita sendiri yang sebenarnya nggak connect dengan apa yang dirasakan di luar. Meskipun saya harus mengatakan dengan terus terang, apakah saya menikmati kualitas opini masyarakat kita yang seperti itu? Ya jelas enggak. Tapi kalau datanya seperti itu, ya mau bilang apa? Mau gimana lagi ya? Ya, ini penting nih karena terus terang masyarakat kita ini yang didominasi kelas menengah bawah itu sangat tidak kritis, Berarti, Prof, sangat tidak kritis. figur lebih kuat daripada performa kebijakan. Iya. Karena pemilihnya saat ini partisan. 1 partisan, 2 kualitas opininya itu, kualitas evaluasinya itu tidak kritis. Nih saya kasih contoh, saya kan punya survei dari tahun 2000-an ya. Dari zaman pasca reformasi. Itu sedikit sekali di mana approval presiden siapapun sejak zaman reformasi yang di bawah 50%, umumnya di atas 60%. Ini real. Jadi umumnya masyarakat kita itu puas, generous. Jadi makanya saya bilang kemarin dalam sebuah seminar di Dewan Ekonomi Nasional, salah satu enaknya jadi presiden di Indonesia adalah masyarakat kita less critical. Sehingga gampang puas. Dan itu yang menjelaskan mengapa
hanya beberapa kali saja masyarakat memberi evaluasi negatif. Pertama, yang saya ingat sekali, tahun 2008, Pak SBY jadi presiden. Approval ratingnya drop hingga 40%. Waktu apa itu? Karena Waktu dia menaikkan BBM. Yang kedua, November 2014. Habis Pak Jokowi dilantik, Oktober 2014 dia naikin BBM. Iya. Drop 2000 tuh tinggal ingat. 41%. Naik 2000. Iya. Nah, habis itu masyarakat marah. Kenapa marah? Inflasi naik. Tetapi dua presiden ini pintar kan? Ketika ketika subsidi berhasil dihemat, dia pakai buat BLT, kemudian dipakai juga buat infrastruktur. Naiklah kembali approval rating. Jadi approval rating itu setara dengan kenyang atau tidaknya perut masyarakat. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Iya. Kalau kita ya umumnya kan nggak cukup ya dengan kenyang, nggak cukup dengan pendekatan ekonomi, tapi overall masyarakat kita seperti itu. Nah, tapi pun ekonomi saat ini kan kondisinya nggak stabil juga, Prof. Itu dia. Jadi karena masyarakat kita 60% hampir ya 60% itu tingkat pendidikannya di bawah SMP. Mereka tidak terlalu aware dengan isu-isu itu. Soal penurunan ranking Moody atau S&P. Itu mereka nggak tahu. Apalagi yang Indonesia lagi dibekukan ya saham-sahamnya ya. Mereka nggak main tahu. soalnya. Paham. Yang mereka paham adalah apakah makan hari ini ada atau tidak. Apakah pemerintah memberikan BLT Dan atau pemerintah sudah memenuhi perut mereka dengan BLT, MBG. tidak. Betul. Jadi dengan MBG saja masyarakat puas ya, karena mereka kenyang. Nah, ini Jadi berarti ini Prof, penting. yang banyak protesnya sebenarnya kaum menengah ya. Kelas menengah. Nah, Yang nggak tapi dapet- sebenarnya begini nih. Apakah selalu di atas terus 70%? Enggak juga. Jadi contoh tadi kan waktu di awal saya menyampaikan ya, survei setelah kerusuhan Agustus itu kan drop hingga Drop, 58%. ya. Tapi kan tidak sampai di bawah 50, itu satu. Artinya sempat ada penurunan. Dan sebentar kemudian banget. naik. Oktober udah naik lagi. Udah naik lagi karena order udah terbentuk ya. Iya. Yang kedua, survei kepuasan tuh seperti iman. Kadang naik, kadang turun. Nah, cuma karena masyarakat kita mostly kelas menengah bawah, gampang sekali tuh puasnya, itu satu. Soal MBG misalnya. MBG itu pernah turun. Kita rilis bulan Zaman keracunan. zaman keracunan, 52% yang puas. Sekarang naik jadi 72 ketika isu keracunan itu mulai hilang dari pembicaraan di media sosial, dari media mainstream ya. Jadi memang sempat turun, tetapi juga ketika naik saya harus ngomong dong. Memang kenyataannya ada kenaikan. Dan masyarakat tingkat kepuasan. mostly nggak peduli dengan kasus konspirasinya lah, nggak peduli dengan siapa yang pegang dapur MBG, nggak peduli masyarakat. Nah ini Yang penting kenyang. soal MBG ini misalnya ya. Ini kalau misalnya kita kritis, MBG ini kan 335 triliun, besar sekali kan. Ya. Dan itu memakan anggaran pendidikan 40% lebih. TKD itu kena potong 30%, transfer ke daerah. Ya. Jadi, dan jangan lupa, MBG kita ini itu proyek makan siang gratis paling universal sedunia. Jadi kita punya data, ini kebetulan paper saya mau terbit ya, mengenai MBG. Itu ada data negara-negara yang punya program MBG juga. Ya. Brazil, India, Swedia, Estonia, dan seterusnya. Tapi yang paling universal, tidak ada yang mengalahkan Indonesia. Oh, even maksudnya? India. Even India. India itu hanya untuk SD dan lower education kelas. Jadi sekelas SMP ke bawah. Kita sampai SMA. Ya. Mulai dari toddler, mulai dari balita, wanita menyusui, macam-macam. Universal, makanya targetnya sampai 80 juta. Dan itu yang menjelaskan mengapa memakan dana yang sangat besar. Ya. Nah, masalahnya adalah dalam pembuatan kebijakan itu ada 3 dimensi yang disebut dengan istilah iron triangle. Apa itu? Kebijakan itu satu, harus mempertimbangkan soal cost. Itu yang disebut dengan istilah affordability. Yang kedua, akses siapa yang menikmati kebijakan itu. Apakah universal ataukah targeted. Yang ketiga, quality.
Nah, sebaik-baiknya kebijakan, kalau tidak bisa memenuhi 3 dimensi ini, minimal 2. Minimal 2. Entah itu kualitinya plus affordability ataukah antara affordability dan quality. Nah, di kita, di MBG ini, itu lebih kesan saya ya. Mohon maaf kalau mungkin saya salah. Kesan saya itu HIV-nya ke universality. Termasuk ke sekolah-sekolah atau wilayah yang pada dasarnya nggak terlalu membutuhkan MBG. Jadi saya ingin mengingatkan pemerintah, lebih baik targeted. Targeted itu sesuai dengan kebutuhan. MBG apa sih tujuannya? Untuk meningkatkan gizi siswa. Ya buat siswa yang kekurangan gizi saja. Ya. Dan jangan lupa, ini temuan paper saya, itu ada indikasi yang terus terang mengkhawatirkan. Justru kelas menengah bawah itu yang paling tidak setuju MBG dilakukan secara universal. Jadi sekarang kan MBG diberikan pada siapapun siswa ya, apapun latar belakang ekonominya. Itu kelas menengah bawah yang paling resisten sama itu. Tapi buktinya, kenapa coba alasannya? Kenapa kelas menengah bawah itu resisten? Sama MBG? Sama MBG yang diberikan kepada semua karena orang. mereka ngerasa nggak adil. Harusnya mereka aja yang mereka dapetin. Itu namanya konsep distributive justice and deservingness. Jadi mereka merasa merekalah kelas menengah bawah yang paling layak. Mereka yang paling merana ya. Kenapa justru kita orang kota dapat, padahal dana pemerintah itu terbatas. Tapi kan walaupun yang kalangan menengah bawah nggak happy atau merasa ada ketidakadilan dalam universality atau distribusi MBG, buktinya ya mereka puas-puas aja tuh sama kinerja. Sama MBG-nya puas. Sama MBG juga puas. Distribusinya nggak puas. Memang gini ya, masyarakat kita itu nggak bisa hitam putih ya. Kalau tidak puas di sini, otomatis tidak puas semuanya, nggak kayak begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat kita bisa berpikir kompleks ya. Misalnya, saya nggak setuju MBG diberikan kepada semuanya. Terus lalu yang dilakukan Pak Prabowo salah semua, enggak juga kayak begitu gitu loh. Jadi mereka bisa berpikir kompleks. Oke, saya nggak setuju di sini, tetapi saya setuju soal MBG-nya. As simple as that gitu ya. Jadi saya pribadi melihat sih MBG meskipun 72% puas, tapi yang menyatakan sangat puas sedikit. Kan ada sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas sama sekali. Jadi 4 skala. Kalau puas aja tuh berarti puas tapi ada gitunya. Yang ini ya, Prof. Yang mana? Ini yang sangat puas sama MBG kan cuma 12,2%. Kalau yang cukup Sebagian puas, besar di sini. ini indikator mereka ngerasa cukup puas apa, Prof? Ya mungkin karena isu keracunan sudah turun, mereka menikmati gitu ya. Tapi overall, yang poin saya kenapa cuma 12,2%? Ini menunjukkan dukungan terhadap MBG ini shallow. Shallow itu dangkal gitu ya. Karena mereka yang ada di sini, mereka bisa mudah sekali untuk pindah ke sini. Kalau misalnya ada isu keracunan, ada isu ketidakpuasan berkaitan dengan universality MBG tadi, distribusi gitu. Lain kalau misalnya yang mengatakan sangat puas, itu yang tinggi. Demikian juga dengan approval rating Pak Prabowo yang mengatakan puas sama sama kinerja Pak Prabowo yang sangat puas ya. Itu juga kisaran ini juga kurang lebih sekitar 16% juga. 60 sekian persen itu mengatakan cukup puas. Gara-gara menemukan kepuasan Pak Prabowo cukup tinggi ini, 79,9% itu, saya buka data-data lama saya. Dari zaman Ibu Mega jadi presiden. Ternyata selalu ada gap antara yang bilang puas terhadap kinerja, yang kita sebut dengan istilah approval rating, dengan memilih. Itu dari zaman Ibu Mega, Pak SBY jilid pertama, Pak SBY jilid kedua, Pak Jokowi, hingga Pak Prabowo, gitu. Jadi selalu yang mengatakan puas, tidak seluruhnya milih. Itu yang namanya satisfied non-voters. Nah, mungkin karena mereka hanya di level puas doang. Nah, apa penjelasannya? Karena masyarakat kita terlalu dermawan dalam mengevaluasi pemimpin. Dan karenanya, cara paling kuat untuk menilai seberapa populer Presiden petahana, itu mereka memilih nggak?
Ingat gak waktu kita bahas survei sebelumnya di sini tuh? Iya. Waktu itu ada 77% yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo, tapi yang memilih cuma 46%. Ya. Berarti ada gap 31% orang yang puas tapi nggak Milih. milih. Di zaman Pak Jokowi juga begitu, tetapi gapnya nggak setinggi itu. Pak Jokowi waktu periode-periode awal yang puas 60%, yang memilih 53%. Tetap ada gap kan? Ya. Tetapi gapnya nggak seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo gapnya tinggi. Hmm. Jadi saya mengingatkan kepada Presiden supaya Pak Prabowo ini supaya beliau berhasil dalam menjalankan pemerintahan, kritik-kritik terhadap kebijakan dia terutama dari kalangan yang punya kemampuan evaluasi yang baik, ya, kalangan berpendidikan itu didengarkan. Salah satu masukan dari saya, tapi ini memang perlu kelegaan hati ya, untuk melakukan semacam koreksi kebijakan. Yaitu coba cek apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan kebijakan itu mengadres masalah mendesak yang dianggap penting oleh masyarakat tadi. Nah, dari data saya, itu selalu kita temukan pola di mana sektor pendidikan itu selalu dianggap baik dari zaman reformasi. Kenapa? Ada anggaran 20% APBN buat pendidikan. Nah, kalau kita lihat program Pak Prabowo, beliau justru masuk ke bidang yang sebelumnya dianggap rapotnya biru. Betul nggak? Ya. Soal pendidikan. Coba lihat. MBG itu juga berkaitan dengan pendidikan. Sekolah rakyat. Sekolah terintegrasi. Kemudian ada lagi nih, entar lagi 10 kampus Ya. mau dibangun. Ya. Jadi program-program Pak Prabowo itu HIV-nya itu soal pendidikan. Sesuatu yang dari dulu rapotnya udah biru. Nah, apa yang masih dianggap merah, rapotnya merah oleh publik kita, itu kebanyakan soal ekonomi. 1, mengurangi kemiskinan. 2, mengendalikan harga kebutuhan pokok. 3, menciptakan lapangan pekerjaan. Pertanyaan saya, 3 bottom 3 ini diadres secara serius nggak oleh pemerintah? Nah, kalau misalnya ini tidak diadres secara serius oleh pemerintah, saya khawatir meskipun puas, masyarakat nggak mau milih. Karena mereka merasa masalah utama saya nggak di-handle, nggak di-tackle nih sama pemerintah. Nah, lagi-lagi banyak hal, banyak PR lah yang patut untuk didengar. Dan saya terus terang berharap ya, Pak Prabowo ini kan dikelilingi banyak orang pintar. Termasuk menteri-menterinya. Saya sendiri berharap Pak Purbaya ya. Karena beliau kan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu penjaga akal sehat fiskal kita kan. Ya. Ya. Nah, ketika penerimaan pajak turun, seperti yang kita rasakan di akhir Desember kemarin, 2025, itu kan di mana-mana penjaga fiskal biasanya mengerem spending. Ya. Betul nggak? Nah, Emang kalau bisa penerimaan direm, turun, Prof? harusnya kan dulu tugas Bu Sri Mulyani kan begitu. Kalau ada Pak SBY punya agenda begini, Pak Jokowi punya agenda begitu, kata Bu Sri Mulyani, Tar "No, dulu. lihat dulu angkanya." Nah, saya berharap Pak Purbaya juga melakukan hal yang sama dong. Ya, kalau misalnya ada yang, karena Pak Prabowo ini kan inovasinya banyak sekali. Ada soal genteng lah, Ya, ya, ya. soal 10 genteng. Ya. Ya kan kemarin kan beliau bicara ya soal gentengisasi itu ya. Organisasi. Kemudian ada soal 10 kampus yang mau dibangun tahun inilah. Ada soal inilah, itu kan pasti butuh duit. Sementara pajak turun. PPN turun. Ya. Penerimaan pajak dari PPN. Karena daya beli masyarakat turun. Turun. Nah, kalau misalnya penerimaan turun, berarti kan secara rasional, ini saya bukan ekonom, itu kan harusnya direm kan, Ya. spendingnya. Nah, siapa yang bisa mengingatkan itu? Menteri Keuangan dong. Ya. Nah, saya sendiri nggak tahu apakah Pak Purbaya punya keberanian untuk mengingatkan Presiden. Pak, mohon maaf, program Bapak bagus sekali, tetapi lihat kas kita. Nah, misalnya gitu. Nah, saya kok nggak yakin beliau berani mengatakan itu. Nah, padahal sekarang justru peran beliau menjadi sangat penting untuk mengingatkan Presiden mana yang go ahead, mana yang rem dulu Pak. Karena banyak pejabat yang diduga korup, yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, Jadi orang masyarakat apatis. masyarakat jadi, wah hebat ini Pak Prabowo. Jatah cawapres Pak Prabowo cuma 1.
tapi yang mau banyak. Berarti Mas Burhan, 2029 itu akan ada battle putra mahkota memperebutkan tahta wapres. Nah itu, kan udah dimulai itu. PAN bilang, Ya. PAN dukung Pak Prabowo 2029, asalkan paket Prabowo Zulhas. Oh. Nanti jangan-jangan Muhaimin Iskandar dan PKB-nya. Boleh, kita dukung. Jangan-jangan AHY Prabowo juga Zita. demikian ya. Jangan-jangan AHY Nah, itu juga pertanyaannya nih, kalau misalnya Pak Prabowo tidak memilih Mas Gibran sebagai cawapres, apakah Gibran diam diri? Enggak dong. Enggak. Mereka nggak merasakan pecah kongsi. Sindir menyindir iya. Jadi, Contoh. nah misalnya statement Pak Bahlil Ketum Golkar tadi malam, ya, yang mengatakan bahwa saya 2029 tidak akan maju sebagai cawapres, tapi saya maju sebagai caleg Partai Golkar. Kita Partai Golkar mendukung Pak Prabowo 2029 tanpa syarat. Tidak seperti partai lain. Ya, paling gitu doang.